bersama rekan-rekan saya. Saya Raditya Tansilizara. Saya Ditya Bisidik. Saya Nanda Ramadhani. Saya Nurul Aisyah. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil aplikasi yang kami kembangkan, yaitu Linknote. Linknote adalah sebuah aplikasi penerjemah bahasa asing, namun di dalamnya sudah terdapat fitur untuk mengedit, menambahkan, dan lain-lain. Jadi buat kamu yang pengen belajar bahasa asing dengan cara yang gak ngebosenin, aplikasi ini pas banget buat jadi teman belajar kamu. Selama proses pembuatan aplikasi ini, kita menggunakan metode kerja yang rapi dan terstruktur agar semua bagian dapat bekerja secara lancar dan terorganisir. Kami juga nggak cuma mengoding, tapi riset, desain, dan testing agar aplikasinya mudah dipakai dan nyaman. Yuk langsung saja kita jelasin proses pembuatannya dari awal sampai akhir. Jangan lupa simak baik-baik ya. Langsung saja. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses kerja yang saya lakukan dalam pengembangan desain UI UX untuk aplikasi penerjemah Linknote, menggunakan metode Scrum dan tools bantu seperti Trello. Trello saya gunakan untuk memvisualisasikan alur kerja dan membagi setiap tahapan ke dalam kolom sesuai fase kerja dalam Scrum. Di bagian doing, terdapat 3 teks penting yang menjadi fokus saya, yaitu yang pertama ada storyboard, UI UX, dan juga Gantt chart. Proyek ini saya mulai secara resmi pada tanggal 26 Februari di minggu keempat. Pada hari itu juga saya langsung menyelesaikan teks storyboard hingga 100%. Storyboard ini berfungsi sebagai blueprint awal untuk memetakan alur penggunaan aplikasi dari sisi pengguna, mulai dari membuka aplikasi, memilih bahasa, memasukkan teks, hingga melihat hasil terjemahan. Dengan adanya storyboard ini, saya bisa punya gambaran awal tentang bagaimana alur interaksi yang harus dirancang secara efisien dan mudah digunakan. Kemudian, pada tanggal 27 hingga 28 Februari, saya fokus menyelesaikan bagian UI UX design. Proses ini saya kerjakan melalui platform Figma dengan langkah-langkah seperti membuat layout dasar, menyusun komponen UI seperti tombol, input box, dan tampilan hasil terjemahan. Saya juga memperhatikan aspek usability dan konsistensi desain seperti pemilihan warna, icon, dan struktur navigasi agar tampilan tetap intuitif, secara nyaman, serta nyaman digunakan oleh berbagai jenis pengguna. UI yang saya desain bersifat sederhana, namun tetap mencerminkan fungsionalitas utama aplikasi sebagai alat bantu penerjemahan. Di samping itu, saya juga mengerjakan Gantt chart yang bertujuan untuk merancang dan memantau timeline dari seluruh tahapan proyek. Ini penting untuk memastikan bahwa seluruh tugas berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi keterlambatan, khususnya saat nanti berpindah dari fase desain ke fase pengembangan. Lalu di kolom down, saya telah menyelesaikan 2 poin utama. Pertama, saya telah merancang alur aplikasi storyboard Linknote secara utuh dengan pendekatan desain yang sederhana dan efisien, namun tetap mempertahankan fitur-fitur inti. Kedua, saya juga telah menyiapkan desain UI UX lengkap di Figma, mencakup struktur halaman, tombol aksi, serta flow interaksi pengguna dari awal hingga akhir penggunaan aplikasi. Namun dalam proses ini saya juga menghadapi beberapa kendala teknis. Salah satunya adalah tampilan aplikasi yang tidak konsisten di berbagai ukuran layar, terutama diuji di perangkat berukuran kecil dan besar seperti tablet. Elemen UI kadang berantakan, apalagi jika hasil terjemahan berupa teks panjang. Hal ini bisa membuat tampilan menjadi kacau. Untuk mengatasi masalah ini, saya menerapkan beberapa solusi teknis. Pertama, saya menggunakan constraint layout dan flexbox layout untuk membuat UI lebih fleksibel terhadap berbagai ukuran layar. Kemudian, saya menambahkan scroll view pada bagian hasil terjemahan agar teks panjang tetap bisa ditampilkan dengan rapi tanpa terpotong. Selain itu, saya juga memastikan semua komponen teks menggunakan atribut wrap content supaya konten tidak keluar dari batas layar. Dengan semua tahapan ini, saya berupaya agar desain UI UX dari aplikasi Linknote tidak hanya menarik secara visual, tapi juga responsif dan user-friendly. Pada proyek deteksi bahasa ini, saya menggunakan metode kerja Scrum untuk membagi proses pengembangan menjadi sprint-sprint kecil yang lebih terukur dan terorganisir. Semua teks saya kelola di Trello dan dibagi ke dalam 3 bagian,
yaitu ada to do, doing, dan done, agar lebih mudah memantau progres. Untuk sprint pertama, tanggal 1 sampai 3 Maret, saya membuat tampilan teks input. Saya memakai komponen edit text original dan text watcher untuk mendeteksi perubahan teks secara real time. Ketika teks yang diketik lebih dari 10 karakter, maka sistem akan memanggil fungsi detect language untuk memulai mendeteksi bahasa. Tapi kalau masih kurang dari 10 karakter, akan muncul pesan detect language none. Kendala yang saya temui adalah teks pendek tidak bisa terdeteksi bahasanya. Solusinya, saya arahkan user untuk mengetik teks yang lebih panjang atau kalimat utuh. Kemudian, pada tanggal 4-5 Maret, saya menambahkan fitur deteksi bahasa otomatis. Di sini, saya menghadapi kendala di mana model bahasa belum otomatis terunduh. Jadi, sistem gagal mengenali bahasa. Untuk solusinya, saya menambahkan kode agar aplikasi otomatis mengunduh model bahasa yang dibutuhkan sebelum proses deteksi dimulai. Sprint berikutnya, tanggal 5-7 Maret, saya mengintegrasikan ML-Kit Identification Language dari Google. Saya menggunakan Language Identifier untuk mengenali bahasa dari teks yang dimasukkan user. Kalau bahasa tidak terdeteksi, maka aplikasi akan menampilkan Detect Language None. Tapi kalau berhasil, maka akan ditampilkan nama bahasanya dan disimpan kode bahasanya menggunakan Detect Language Code. Di proses ini, saya belajar bahwa meskipun sempat ada kendala teknis seperti model belum terunduh atau teks yang terlalu pendek, tapi dengan pendekatan Scrum, pencatatan rapi di Trello, dan komunikasi rutin, saya tetap bisa menyelesaikan fitur-fitur penting tepat waktu dan fungsional. Oke teman-teman, di sini saya Lutfi Sidik mau menjelaskan isi dari papan Trello Scrum yang kita pakai buat project Translate Bahasa. Jadi di sini kita pakai pendekatan Scrum, di mana kerjaan dibagi ke dalam beberapa tahap, biar lebih terstruktur dan gampang dipantau. Papan ini dibagi jadi 3 kolom. Yang pertama ada to do, yang kedua ada doing, yang ketiga ada done. Pertama, kolom to do isinya tugas yang udah dikerjakan, tapi belum mulai dikerjakan. Di sini ada tugas utama kita yaitu translate bahasa. Yang kedua yaitu lanjut ke kolom doing. Ini adalah tugas yang lagi dikerjakan. Kita bisa lihat di sini udah dipindahkan ke doing dan ditambahkan juga dengan Gantt chart yang isinya rencana kerja detail, termasuk timeline dan tugas-tugas kecil kayak menambahkan fitur terjemahan ke berbagai bahasa dan milih antara Google Translate API atau ML-Kit. Terakhir ada kolom done. Disinilah semua tugas yang mudah kita kerjakan. Di papan ini udah ada 2 tes yang selesai. Yang pertama ada menambahkan fitur terjemahan ke berbagai bahasa. Yang kedua ada memilih antara Google Translate API online atau ML-Kit offline. Yang pertama yaitu menambahkan fitur terjemahan ke berbagai bahasa. Kenapa sih harus ada fitur terjemahan? Zaman sekarang, aplikasi atau website kita bisa dikunjungi oleh orang dari mana saja. Gak cuma dari Indonesia saja, bisa dari Malaysia, Jepang, bahkan Brasil. Tapi masalahnya, gak semua orang itu bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, disitulah fitur terjemahan punya peran penting. Dengan fitur ini, kita bisa bikin konten atau tampilan aplikasi otomatis muncul dalam bahasa yang dipahami pengguna. Jadinya, pengalaman mereka jadi lebih nyaman dan siapa tahu bisa nambah pengguna juga. Masalah yang sering dihadapi, walaupun kelihatannya simpel, fitur terjemahan itu bisa jadi PR.
Ini ada beberapa tantangan atau masalah yang biasanya muncul. Yang pertama ada bahasa itu kompleks. Yang kedua yaitu kualitas terjemahan. Yang ketiga yaitu masalah teknis. Solusi yang bisa dilakukan sekarang yaitu dengan gunakan library atau framework, pakai layanan terjemahan otomatis, dan juga sistem manual dengan file terjemahan. Yang kedua yaitu ada memilih antara Google Translate API online atau ML Kit offline. Apa itu Google Translate API? Google Translate API adalah layanan cloud dari Google yang bisa menjamin teks antar berbagai bahasa secara real time. Kelebihannya yaitu super akurat karena pakai model paling update dari server Google. Bisa terjemahin ratusan bahasa, cocok untuk konten panjang atau teknis. Dan juga gak perlu install model di perangkat, cukup kirim teks dan terima hasilnya. Dan di sini juga ada kekurangannya, yaitu butuh koneksi internet, ada delay sedikit karena harus kirim data ke server dulu. Solusi kombinasinya itu, nah kalau kamu pengen fleksibel, bisa juga pakai dua-duanya. Contoh skenario gini. Kalau user lagi online, pakai Google Translate API untuk hasil yang terbaik. Kalau lagi offline, fallback ke ML Kit supaya bisa tetap berjalan. Jadi pengalaman pengguna tetap lancar, biaya tetap bisa ditekan, dan kualitas gak terlalu dikorbankan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kami menerapkan konsep CRUD di aplikasi ini. CRUD itu singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Intinya, ini adalah proses dasar untuk mengolah data seperti menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data di aplikasi. Yang pertama ada menghubungkan aplikasi ke Firebase Store. Pertama, sambungkan aplikasi ke Firebase Store. Ini adalah database online dari Google. Dengan koneksi ini, aplikasi bisa langsung menyimpan dan mengambil data secara real time. Di tahap ini, kami atur dulu konfigurasi Firebase dan pastikan aplikasinya punya akses yang benar di database-nya. Dan yang kedua, menangani input teks, proses bahasa, dan simpan data. Setelah itu, fokus ke input dan pengguna. Misal, saat user mengetik sebuah kalimat, aplikasi akan memproses teks tersebut, bisa untuk menerjemah atau disimpan. Nah, disinilah proses create dan read berjalan. Data dimasukkan dan bisa dibaca kembali lewat Firestore. Yang ketiga, fitur untuk lihat, edit, dan hapus data pengguna. Selanjutnya, tambahkan fitur supaya data yang sudah disimpan bisa ditampilkan kembali atau di-read, diedit kalau ada yang salah atau diubah lagi, update, dan hapus kalau udah nggak dibutuhkan atau di-delete. Semua proses ini terhubung langsung ke Firestore, jadi data selalu update dan tersinkronisasi. Lalu ada kendala dan solusi. Yang pertama kendalanya yaitu Firestore adalah NoSQL. Jika struktur data terlalu dalam atau terlalu banyak subkoleksi bisa memperlambat query. Solusinya bagaimana? Yang pertama, gunakan struktur data yang rata dan sederhana. Yang kedua, hindari subkoleksi bertingkat dalam jika tidak diperlukan. Yang ketiga, gunakan indeks khusus jika perlu untuk query kompleks. Lanjut, kendala yang kedua itu ada di terjemahan, deteksi bahasa, atau analisis teks tidak akurat jika tidak menggunakan alat yang tepat. Solusinya itu gimana? Yang pertama, gunakan API ketiga. Lalu yang kedua, gunakan Translate API atau Liber Translate API untuk penerjemah. Yang ketiga ada Lang Detect atau untuk Python atau model ML kecil untuk deteksi bahasa. Lanjut, yang terakhir kendalanya ada yang pertama, validasi data kurang atau tidak tepat.
Lanjut yang kedua, ada data tidak terupdate karena ID salah atau tidak dikirim. Yang ketiga, datanya tidak tersimpan akibat error koneksi atau di query. Solusinya, yang pertama, tambahkan validasi input di front end dan back end. Yang kedua, pastikan ID dikirim dan digunakan dengan benar saat update. Yang ketiga, itu gunakan error hiding dan cek koneksi database-nya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan proyek CMS atau Content Management System yang saya kerjakan menggunakan Trello. Nah, di bagian ini saya dibagi menjadi 3 board. Ada to do, doing, dan done. Nah, jadi di bagian to do ini saya menuliskan satu tugas utama, yaitu pengembangan CMS secara keseluruhan. Lalu, di bagian doing, saya melampirkan Gantt chart. Nah, Gantt chart ini sebagai panduan waktu dan alur kerjanya. Kemudian, di bagian kolom done, ada 3 tugas utama yang sudah berhasil diselesaikan. Yang pertama, pengembangan awal CMS yang selesai pada tanggal 25 Maret. Waktu mengerjakan bagian ini, saya sempat mengalami kendala karena belum jelas nih harus memulai dari fitur yang mana. Nah, jadi saya mengatasinya dengan membuat sketsa sederhana berisi fitur dasar seperti login dan dashboard, lalu memulai mengerjakannya satu persatu. Nah, tugas yang kedua adalah tampilan web untuk melihat dan mengelola data pengguna selesai pada tanggal 28 Maret. Nah, jadi kendalanya ada pada tampilan tabel yang sempat tidak responsif di ukuran layar yang kecil. Nah, solusinya saya perbaiki layout dan menerapkan pendekatan desain dengan mobile friendly agar tampilannya menyesuaikan berbagai perangkat. Nah, tugas yang terakhir adalah integrasi Firebase ke Firestore ke dalam website menggunakan React. Dan ini selesai pada tanggal 3 April. Kendala yang muncul adalah error pada saat koneksi ke Firebase karena versi Firebase SDK-nya yang kurang cocok. Tapi setelah saya downgrade dan atur ulang konfigurasinya, akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang storyboard-nya. Yang pertama itu ada splash screen. Nah, pada halaman splash screen ini akan menampilkan logo dan nama aplikasi. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke home screen. Di home screen ini terdapat original text dan translation. Kita bisa memilih bahasa yang ingin kita pakai di halaman language translation. Di halaman ini kita akan menampilkan bahasa-bahasa yang ingin diterjemahkan. Nanti bisa dipilih mau bahasa apa aja. Nah, kembali lagi pada halaman home screen tadi. Di halaman home screen tadi, kalau misalnya kita mau langsung terjemahkan, nanti akan dituju ke halaman seperti ini. Ada bahasa yang asli, lalu bahasa yang dipilih dan hasil terjemahannya. Setelah itu, kalau kita mau save catatan tadi, akan ditampilkan di halaman seperti ini. Nah, pada halaman ini berisi daftar semua catatan terjemahan yang telah disimpan. Selain itu, terdapat juga fitur All Notes. Sama seperti yang save tadi, kita akan menyimpan semua notes-notes di halaman ini. Lalu, setelah itu, di halaman All Notes tadi, kita bisa mengedit, mendelete, dan cancel. Kalau misalnya edit, kita akan menampilkan halaman yang seperti ini. Kita bisa memilih bahasanya lagi. Lalu bisa kita translate ulang dan bisa kita save lagi. Lalu kita misalkan mau delete. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita buat simple agar pengguna itu bisa cepat ambil keputusan. Setelah itu, kalau misalnya cancel, ya akan kembali lagi ke halaman ini. Kurang lebih seperti itu storyboard dari aplikasi Linknote. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai wireframe aplikasi Linknote. Yang pertama, di sini ada splash screen. Tampilan awal ketika aplikasi pertama kali dibuka, menampilkan logo dan teks sebagai identitas awal aplikasi.
Fungsinya memberikan kesan pertama dan branding kepada pengguna. Yang kedua, di sini ada home screen, terdiri dari dua area utama, yaitu original text, tempat pengguna memasukkan teks asli yang ingin diterjemahkan, dan translation adalah area hasil terjemahan. Terdapat 3 tombol utama, yaitu translate untuk menerjemahkan teks yang dimasukkan, save untuk menyimpan hasil terjemahan sebagai catatan, all notes menuju layar daftar catatan my notes. Yang ketiga yaitu ada language translate. Fokus pada pemilihan bahasa, menyediakan daftar drop-down dengan beberapa pilihan language. Bagian translation tetap ditampilkan di atas untuk referensi langsung. Tombol all notes tetap tersedia untuk akses cepat ke catatan. Yang keempat ada translate. Tampilan proses penerjemahan, dua bagian utama yaitu original text menampilkan teks sumber, translation menampilkan hasil terjemahan dalam bentuk teks yang sudah diproses. Bagian ini berfungsi sebagai review sebelum disimpan. Yang kelima ada my notes. Layar ini menampilkan catatan hasil terjemahan yang sudah disimpan. Setiap catatan terdiri dari tanggal, dates, teks asli, original, dan hasil terjemahan translation. Terdapat tombol back di bagian atas untuk kembali ke halaman sebelumnya. Yang keenam ada edit notes. Layar untuk mengedit catatan yang sudah ada, menampilkan teks asli, editable, daftar get language, tombol translate save. Terdapat tombol kembali icon back di atas. Yang ketujuh yaitu delete note. Tampilan konfirmasi penghapusan catatan menampilkan isi catatan yang akan dihapus. Terdapat 3 pilihan asli, yaitu cancel, membatalkan penghapusan, dan delete, menghapus catatan, icon back, kembali ke daftar catatan. Yang kedelapan yaitu ada note option. Pop-up atau menu opsi ketika pengguna memilih catatan, menampilkan 3 opsi, yaitu ada edit, mengedit catatan, dan delete, menghapus catatan, cancel untuk menutup opsi. Masih dalam konteks layar my notes. Selanjutnya, saya akan menjelaskan UI UX. Pertama, saya menjelaskan bagian UI terlebih dahulu. Kalau kita ngomongin UI, itu artinya tampilan yang langsung dilihat sama pengguna. Di aplikasi Lingonot ini, tampilan awal atau splash screen-nya dibuat gelap supaya logo dan nama aplikasi kelihatan jelas. Pas masuk ke halaman utama, semua ditata dengan rapi dari atas sampai bawah. Ada kolom buat ngetik, drop-down bahasa, hasil terjemahan, sampai tombol-tombolnya. Warna orange dan abu-abu dipakai buat bedain fungsi pentingnya apa. Jadi nggak bikin bingung. Desainnya juga konsisten di setiap halaman, mulai dari font, warna, sampai posisi elemen. Ini penting banget buat bikin pengguna merasa familiar dan nyaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian UX. Nah, kalau UI tadi kan tampilan, sedangkan UX itu lebih ke bagian cara pengguna berinteraksi sama aplikasinya. Di Lingonot ini, alurnya dibuat sederhana dan efisien. Pengguna tinggal masuk ke teks, pilih bahasa, klik translate, terus bisa langsung disimpan. Nggak perlu banyak langkah. Kalau mau diedit atau dihapus catatan, cukup tekan, lalu muncul pop-up pilihannya. Semua aksi dibuat praktis dan cepat. Drop down untuk pilih bahasa juga responsif dan mudah digeser. Di halaman penyimpanan atau My Notes, semua hasil terjemahan ditampilkan dengan urutan dan tampilan yang jelas. Jadi gampang dicari. Secara keseluruhan, UX-nya fokus ke kenyamanan dan kecepatan. Jadi aplikasi ini cocok banget buat pengguna yang pengen nulis dan menerjemahkan catatan tanpa ribet. Sekarang saya akan jelaskan bagian layout XML dari aplikasi ini. Yang pertama yaitu splash screen.xml. Splash screen ini menggunakan constraint layout
sebagai dasar. Di dalamnya terdapat logo aplikasi, nama tagline, progress bar horizontal, dan teks versi yang disusun secara responsif di layar. Selanjutnya kita masuk ke ActivityMind.xml. Layout ini menggunakan koordinator layout dengan app bar layout di atas. Isi utamanya berada di next scroll view yang membuat dua card view, satu untuk input teks dan satu lagi untuk hasil terjemah, serta 3 tombol aksi, yaitu Translate, Save Note, dan View All Notes. Kemudian, pada activity edit note.xml, struktur layoutnya hampir serupa. Di sini digunakan juga koordinator layout dengan nested scroll view yang berisi form edit catatan dalam material card view, lengkap dengan tombol translate dan save. Berikutnya, untuk menampilkan daftar catatan yang telah disimpan, digunakan juga activity notes list.xml. Layout ini cukup sederhana, hanya terdiri dari sebuah circle view yang menampilkan semua catatan pengguna. Yang terakhir ada item note.xml yang mendesain tampilan tiap item catatan menggunakan material card view. Layout ini menampilkan tanggal, pasangan bahasa, tombol share, serta teks asli dan hasil terjemahannya secara rapi dan konsisten. Halo semuanya, jadi di sini saya ingin menjelaskan nih file Java dari aplikasi kita. Mulai dari Splash Activity sampai Edit Note Activity. Nah, pertama-tama kita mulai dari Splash Activity. Nah, ini tuh kayak halaman pembuka yang muncul waktu aplikasi dibuka. Jadi, semacam layar loading muncul selama 3 detik. Sekalian buat nampilin logo biar tampilannya nggak kaku. Nah, setelah splash-nya selesai, langsung dilempar nih ke halaman list catatan. Halaman list ini kita atur lewat Note List Activity. Nah, yang fungsinya itu buat nampilin semua catatan yang pernah kita buat. Data catatannya kita ambil dari Firebase yang ditampilkan pakai Restyler View. Nah, tampilan satu persatu catatan itu dihandle sama Notes Adapter. Nah, jadi adapter ini kayak jembatan nih buat nampilin data ke tampilan listnya. Di dalamnya udah diatur juga buat handle klik kayak pas kita mau edit catatan lama. Dan catatannya sendiri kita simpen dalam bentuk model Note Java. Nah, isinya sederhana sih, cuma teks asli, hasil terjemahan, bahasa sumber, bahasa target, dan waktu terakhir diubah. Jadi, nanti semua data yang ditampilkan dan diedit di halaman lain. Nah, lanjut nih, ada main activity. Nah, jadi di sini kita bisa bikin catatan baru. Waktu kita nulis teks, sistem bakal otomatis deteksi bahasanya. Terus kita bisa pilih bahasa tujuan buat terjemahin teks tadi. Untuk translate-nya kita pakai ML-Kit dari Google. Jadi hasil terjemahannya lumayan akurat. Dan terakhir ada Edit Note Activity. Nah, ini tuh fungsinya buat ngedit catatan yang udah pernah kita buat. Jadi, kita bisa ubah teks aslinya, ubah hasil terjemahannya, atau ganti bahasa tujuan. Habis itu, tinggal klik save dan datanya langsung ke update di Firebase. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Thanks for watching.